buat perawatan di kebun anggur minimal lokasinya di bawah media tanam bersih, membuang daun-daun yang tidak berguna atau yang sudah tidak produktif, rajin pemupukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel YouTube Kurnia Grab. Kita akan melakukan kegiatan rutin setiap hari yang dilakukan di Kurnia Grab agar tanaman anggur ini subur ataupun berbuah tanpa henti, terutama jenis ninel. Dan untuk hari ini akan kita update juga jenis-jenis yang lain, seperti ada yang udah mulai berbuah. Nanti kita lihat ada Ilaria, ada Oscar yang udah mulai berbunga. Sebelum kita lakukan kegiatan hari ini, tidak lupa juga ucapan terima kasih dari Kurnia Grab kepada penonton setia Kurnia Grab yang mengikuti terus perkembangan di Kurnia Grab, ataupun subscriber baru yang mulai mengikuti perkembangan di Kurnia Grab. Inilah kebun anggur mini di Kurnia Grab yang cukup sederhana, tanpa pemupukan yang ribet. Terutama di sini hanya menggunakan pupuk Mutiara Grower. Perawatan rutin yang kita lakukan sejak mulai tanam sampai berbuah dan terus berbuah. Nanti bisa kita simak bareng-bareng. Oke, inilah beberapa jenis yang baru mulai kita tanam. Ini penanamannya di pot, tapi pot bawahnya di lubang. Ini jenis CRV. Ini ada jenis Jack Salut. Nah, ini jenis terbaru, ini Jack Salut. Dan ini jenis Taldun. Oke. Dan ada beberapa yang udah mulai berbuah yang kita tanam sejak sekitar 3 bulan yang lalu dari grounding. Bisa kita lihat ini batangnya masih sangat kecil, dan ini telah mulai Ilaria udah mulai berbunga dan alhamdulillah membawa 2 dompol. Ini perawatan yang rutin kita lakukan hanya pemupukan dengan Mutiara Grower. Ini seperti ini pupuknya. Ini Mutiara Grower. Yang kita lakukan pemupukan selama seminggu sekali. Bisa dilihat di video sebelumnya, ada pemupukannya, itu rutin kita lakukan. Dan ini penyiraman media di sini cuman menggunakan tanah murni. Jadi kalau masih ada yang bertanya, apa sih perawatannya itu gimana gitu loh, dari mulai tanam sampai berbuah. Cuman kalau di Kurnia Grab ini hanya fokus mulai tanam, difokuskan satu batang yang tumbuh, yaitu satu batang primer seperti ini. Nih, dan pemupukannya pun rutin. Ini bisa dilihat bekas pemupukannya. Ini hanya menggunakan Mutiara Grower.
Nah, ini setelah umur 2 bulan. Nih, setelah umur 2 bulan kita pangkas seperti ini. Tuh. Nah, ini mulai kita pangkas. Biasanya nanti 1 minggu, biasanya sampai setengah bulan dia udah mulai sprout. Nih, bisa kita lihat nih butnya udah bagus, jadi udah bisa untuk menghasilkan buah. Dan untuk perawatan lainnya, batang primer ini harus bersih. Jadi tidak ada yang istimewa, hanya membuang daun-daun yang sudah tidak produktif. Kita fokuskan 1 batang di primer. Dan pertumbuhannya pun tetap sama, tidak ada yang seragam. Jadi untuk media, kalau masih ada yang bertanya, media tanam di sini tidak menggunakan campuran apapun, termasuk pupuk kandang pun tidak. Nantinya mungkin setelah batang ini berumur 2 atau 3 bulan seperti ini, kalau ada saya pupuk, tapi ini tidak saya pupuk kandang karena saya fokus menggunakan pupuk kimia, terutama Mutiara Grower. Dan nanti kalau sudah berbuah seperti ini, kadang diselingi dengan pupuk kalsium. Nah, kalaupun ingin maksimal bisa ditambahkan pupuk seperti KNO3 ataupun MKP. Ini yang udah sekitar 3 bulan udah mulai berbunga. Dan ini udah mulai kita pangkas pembentukan tersier. Kita lihat yang jenis Oscar. Oscar ini kelihatannya memang termasuk jenis genjah. Ini yang kita grounding setelah 2 bulan yang lalu, kita pangkas. Ini udah mulai kelihatan bunganya. Ini setiap tunas sepertinya membawa bunga. Ini jenis Oscar. Dan ini yang satunya baru mulai sprout. Kalau yang lainnya ini rata-rata jenis Ninel. Dan jenis yang lainnya lagi ada ini Boykonur baru bunga belajar. Ini rasanya kemarin udah saya coba, sangat manis walaupun masih mentah, belum matang. Boykonur. Terus pemangkasannya lagi kita lakukan potes pucuk. Ini yang kita lakukan beberapa hari yang lalu. Udah mulai sprout, udah mulai tumbuh. Nah, ini udah bawa bunga. Nah, bisa kita lihat jadi buahnya. Nah, kalau ada tunas yang udah tumbuh, kita potes langsung daunnya supaya pertumbuhan tunasnya jadi tidak terhambat oleh daun. Ini yang udah mulai sprout. Kalau ini jenis Angelica, masih kecil-kecil. Nih, Ninel juga. Ini bisa kita lihat bunganya terus-terusan keluar kalau main sistem potes pucuk. Terus ada yang bertanya kapan pemotesan pucuk selanjutnya dilakukan. Biasanya diukur buah itu sebesar ini. Cara ini kita potes lagi. Ini biasanya tumbuh 2 tunas dalam 1 but. Ini langsung kita potes yang satunya.
Ini kita potes, kita buang. Dan ingat kalau di sebelah bunga ini ada sulur, langsung kita potes. Jadi harus tiap hari dikontrol. Nih seperti ini bunganya. Nih ada 2 malai. Ini udah mulai kita lakukan pemangkasan lagi karena ini udah mulai musim hujan, jadi agar buahnya lebih banyak. Kita lihat, kalaupun ada yang udah tumbuh begini tetap tunas air. Jadi mungkin sebagian orang menganggap sepele, tapi kalau di kurnia grep tidak. Jadi untuk tunas air ataupun sulur memang dibuang. Seperti ini biasanya bunga walaupun masih sekecil ini langsung saya buang sulurnya, biar perkembangan bunganya lebih cepat. Seperti ini. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian update di kurnia grep. Terus ikuti perkembangan di kurnia grep. Jangan lupa like, comment, and share. Dan kalau ada yang ditanyakan bisa di komen ataupun langsung WA ke nomor saya. Oke. Dan yang terakhir ini adalah penanaman yang terakhir, mulai pembentukan batang primer. Jadi memang belum dibuahkan, cuman udah ada buahnya sebagian. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam pengangguran dari Tubaba.